teman-teman, semoga kita selalu semangat melakukan perkuliahan online ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai definisi perkembangan bioteknologi DNA sebagai materi genetik utama dan juga struktur utama. Kelompok kami yang beranggotakan rekan saya Ewi Liana, saya sendiri Corina, rekan saya Marni, Santia Nikita Dewi, dan juga Surya. Materi yang kami bahas di sini, yang pertama itu ada pengertian bioteknologi, yang kedua itu ada sejarah singkat perkembangan bioteknologi, yang ketiga ada jenis-jenis bioteknologi, dan juga materi genetik DNA, dan juga ada replikasi DNA dan struktur DNA. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian bioteknologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewiliana. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian bioteknologi. Istilah bioteknologi pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana pertanian Hongaria. Karl Ehrlich. Pada waktu itu istilah ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk dari berbagai bahan baku dengan bantuan organisme hidup. Bioteknologi adalah perpaduan yang humoris antara biologi dan teknologi. Secara terminologi, bioteknologi dapat kita artikan sebagai pemanfaatkan sistem biologi, makhluk hidup dan produknya untuk mengubah atau memperbaiki kesehatan umat manusia dan lingkungannya. Dengan merangkum semua pengertian di atas, maka bioteknologi dapat kita definisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip dasar sains dan rekayasaan atas proses material dengan bantuan agen biologi untuk menghasilkan pengambil alih menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni. Di sini saya menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu bukanlah merupakan ilmu yang baru dalam peradaban manusia. Namun bioteknologi itu telah dilakukan sejak zaman dahulu untuk menghasilkan makanan dan minuman yang beralkohol yang telah difermentasikan. Bioteknologi ini mengalami perkembangan sejak awal telah diterapkan sampai tahun 1857, yang mana pada masa itu disebut dengan era bioteknologi non-mikrobal karena pada saat itu belum ada mengetahui bahwa makanan produk fermentasi itu hasil dari kerja mikroorganisme. Nah, bioteknologi ini pada tahun 1920, proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme mulai digunakan untuk memproduksi zat-zat seperti aseton, butanol, etanol, dan gliserin. Nah, fermentasi ini juga digunakan untuk memproduksi asam seperti asam laktat, asam sitrat, dan asam asetat dengan menggunakan jasa bakteri. Nah, setelah Perang Dunia Kedua dihasilkan produk bioteknologi, misalnya seperti penicillin dari jamur Penicillium nonatum. Nah, keberhasilan ini diikuti dengan penelitian kemampuan mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik dan zat-zat lain seperti asteroid, vitamin, enzim, asam amino, dan senyawa-senyawa protein lainnya. Nah, berikut catatan peristiwa dalam perkembangan bioteknologi. Yang pertama ada ragi untuk pembuatan anggur itu sebelum 6000 sebelum Masehi. Yang kedua itu ragi untuk pengembangan roti sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Yang ketiga itu mikroba untuk menimbang tembaga sebelum 1670. Yang keempat itu mikroba pertama dilihat dari Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1880. Yang kelima itu mikroba kontaminan pertama penggagal fermentasi ditemukan oleh Louis Pasteur pada tahun 1876. Yang keenam itu enzim diekstrak dari ragi yang dapat membuat alkohol oleh Edward Buckner 1897. Yang ketujuh itu bakteri penghasil aseton, butanol, gliserol pada tahun 1910. Dan yang kesembilan itu penemuan bakteri antibiotik baru Streptomycin
spalosporin, dan lain-lain pada tahun 1953. Yang ke-10 itu mikroba untuk menambang uranium di Kanada pada tahun 1950-an. Yang ke-11 itu DNA rekombinan ditemukan percobaan rekayasa genetika pertama berhasil pada tahun 1973. Yang ke-12 itu hibridoma menghasilkan antibodi monoklonal pada tahun 1973. Yang ke-13 itu insulin, hasil rekayasa genetika yang diperbolehkan digunakan pada manusia pada tahun 1981. Yang ke-14 itu interferon, hormon tubuh vaksin hepatitis dihasilkan dari rekayasa pertengahan pada tahun 1980-an. Yang ke-15 itu bahan mentah industri plastik dari mikroba interferon untuk kanker pada akhir 1980-an. Yang ke-16 itu mikroba hasil rekayasa membantu mengekstrak minyak dari tanah pada tahun 1990. Nah, perkembangan bioteknologi ini dimulai dari penerapan bioteknologi tradisional berupa fermentasi mikroba dengan teknik fermentasi non-steril untuk produksi berbagai jenis makanan, contohnya tempe, tape, dan kecap. Biodekomposer dimanfaatkan untuk mendekomposisi limbah dan kotoran. Biofertilizer atau pupuk hayati menggunakan mikroba yang telah dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Kontrol biologi berupa penggunaan pestisida hayati seperti bakteri, fungi, dan predator serangga untuk melindungi tanaman dan hama. Berikut jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan biologi modern. Nah, biologi konvensional ini adalah praktek bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana, tanpa adanya rekayasa genetika. Nah, di sini terdapat beberapa contoh produknya, itu seperti bir, keju tua, sake yang berasal dari Jepang, yogurt, roti, keju, dan tempe, dan lain-lain sebagainya. Terus ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Nah, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi modern ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya ternak unggul, hasil manipulasi genetik, atau buah tomat, hasil manipulasi genetik yang tahan lama, terus tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit tertentu, hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli. Terima kasih. Streptomycin, spalosporin, dan lain-lain pada tahun 1953. Yang ke-10 itu mikroba untuk menambang uranium di Kanada pada tahun 1950-an. Yang ke-11 itu DNA rekombinan ditemukan percobaan rekayasa genetika pertama berhasil pada tahun 1973. Yang ke-12 itu hibridoma menghasilkan antibodi monoklonal pada tahun 1973. Yang ke-13 itu insulin, hasil rekayasa genetika yang diperbolehkan digunakan pada manusia pada tahun 1981. Yang ke-14 itu interferon, hormon tubuh vaksin hepatitis dihasilkan dari rekayasa pertengahan pada tahun 1980-an. Yang ke-15 itu bahan mentah industri plastik dari mikroba interferon untuk kanker pada akhir 1980-an. Yang ke-16 itu mikroba hasil rekayasa membantu mengekstrak minyak dari tanah pada tahun 1990. Nah, perkembangan bioteknologi ini dimulai dari penerapan bioteknologi tradisional berupa fermentasi mikroba dengan teknik fermentasi non-steril untuk produksi berbagai jenis makanan, contohnya tempe, tape, dan kecap. Biodekomposer dimanfaatkan untuk mendekomposisi limbah dan kotoran.
biofertilizer atau pupuk hayati menggunakan mikroba yang telah dimanfaatkan dalam bidang pertanian, kontrol biologi berupa penggunaan pestisida hayati seperti bakteri, fungi, dan predator serangga untuk melindungi tanaman dan hama. Berikut jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan biologi modern. Nah, biologi konvensional ini adalah praktek bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana, tanpa adanya rekayasa genetika. Nah, di sini terdapat beberapa contoh produknya, itu seperti bir, keju, tua, sake yang berasal dari Jepang, yogurt, roti, keju, dan tempe, dan lain-lain sebagainya. Terus ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Nah, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi ini ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Nah, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi modern ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya ternak unggul, hasil manipulasi genetik, atau buah tomat, hasil manipulasi genetik yang tahan lama, terus tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit tertentu, hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Corina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu jenis-jenis bioteknologi dan DNA sebagai materi genetik. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, yang pertama itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah praktik bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana tanpa adanya rekayasa genetik. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran mikroorganisme melalui proses fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya yang masih sangat sederhana. Beberapa contoh bioteknologi konvensional yaitu ada pembuatan anggur dan bir yang berasal dari bahan mentah biji sereal dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae. Yang kemudian pembuatan roti dari bahan dasar biji sereal dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian pembuatan keju dari bahan dasar susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Kemudian ada pembuatan yogurt dari bahan dasar susu segar dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dan juga ada pembuatan mentega dari bahan dasar susu segar dengan bantuan bakteri Streptococcus lactis dan Leuconostoc. Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Maksudnya itu, bioteknologi modern adalah sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan juga dikendalikan. Tujuannya itu untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Adapun contoh dari bioteknologi modern yaitu pembuatan bayi tabung yang merupakan hasil fertilisasi secara in vitro. Ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi sebuah pembuahan. Kemudian hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik.
Adapun domba doli yang merupakan hasil cloning atau transfer inti sel autosom ke dalam ovum atau haploid dan telah diambil inti telurnya. Kemudian ada juga contohnya yaitu tanaman kebal hama yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Kemudian ada tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen melalui penyisipan gen pengontrol fiksasi nitrogen dari bakteri Rhizobium sp dengan perantara plasmid dari Agrobacterium tumefaciens. Kemudian DNA sebagai materi genetik utama. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya itu tersimpan segala informasi biologi dari setiap makhluk dan beberapa virus. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga di sitoplasma, yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia, dan menduplikasikan diri atau bereplikasi. Materi genetik atau biasa yang dikenal dengan rekayasa genetika yang sering kali sinonim dengan teknologi DNA rekombinan merupakan tulang punggung dan pemicu lahirnya bioteknologi molekular. DNA rekombinan dikonstruksi dengan menggabungkan materi genetik dari dua atau lebih sumber yang berbeda atau melakukan perubahan secara terarah pada suatu materi genetik tertentu. Di alam sendiri, materi genetik melakukan rekombinasi secara konstan. Adapun contoh dari rekombinasi yaitu rekombinasi yang terjadi saat pindah silang dalam pembentukan gamet pada proses meiosis. Kemudian ada saat sperma dan ovum melebur pada proses fertilisasi. Dan juga saat bakteri melakukan transaksi bahan genetik melalui konjugasi, transformasi dan transduksi. Dalam tiap contoh rekombinasi tersebut dapat dimengerti bahwa rekombinasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan terjadinya keragaman hayati di alam. Materi genetik yang ada di alam menyajikan suatu bahan mentah evolusi yang dilakukan oleh seleksi alam atau seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia. Istilah teknologi DNA atau rekayasa genetika secara ringkas dapat diartikan sebagai teknik molekular yang tepat dan mampu menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interaksi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dan DNA sel indukan. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel anakan akan mengalami perubahan. Berikut proses replikasi DNA ini. Yang pertama yaitu dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase pada PPT itu dia itu terletak pada nomor 9 dengan bantuan enzim topoisomerase itu terletak pada nomor 11. Yang selanjutnya itu rantai tunggal DNA dilekati oleh protein pengikat untaian tunggal. Itu terdapat pada nomor 10 dengan tujuan mencegah dan terbentuknya hasil ganda. Yang selanjutnya itu enzim RNA primase itu dia terletak pada nomor 6. Dia ini menggabungkan nukleotida menjadi primer RNA yaitu potongan pendek dari RNA. Yang selanjutnya itu molekul DNA polimerase. Dia itu terletak pada nomor 3 dan 8. Dia ini melekat pada untaian tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untaian
kemudian membentuk untaian DNA baru. Yang terakhir itu DNA ligase, yaitu dia terletak pada nomor 4. Dia ini menyambungkan pigmen-pigmen. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA. Nah, DNA adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin, membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan satu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Nah, setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix, tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, yang merupakan polimer dari monomer nukleotida. Nah, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polionukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut berbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin atau basa purin ikatan rangkap 3. Nah, berikut ini struktur molekul dari adenin dan guanin serta timin dan sitosin. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksibosa pada rantai punggung DNA. Gula deoksibosa merupakan modifikasi dari gula ribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon, di mana pada atom karbon nomor 2 kehilangan atom oksigennya. Oleh karena itu, gula tersebut dinamakan deoksi, yang berarti kehilangan oksigen. Pada rantai punggung DNA, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan satu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksibosa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya kembalikan ke moderator.